Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa fi ayatin ukhra wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasyarakum bihi la'allakum tattaqun. Kaum muslimin muslimat sidang jamaah rahimakumullah, semoga langkung rutin kita tansah ngaturaken puji syukur kita dhateng ageng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sami, sehingga kanthi nikmat peparingipun Allah saestu kita sami saged nindakaken aktivitas gesang kita sae menika berkat dunya punawa diriptan keakhiratan, muamalah punawa dene ubudiyah. Sedaya kala mau kita saged nglampahi, kita saged nindakaken amargi saestu kita dipun paringi nikmat dening Allah, kesehatan, kesempatan, saha keimanan. Awit saking menika sumangga tansah kita syukuri nikmat peparingipun Allah dhateng menika ingkang dipun ridho dening Allah. Insyaallah atos wonten ing dalem mriku. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sumangga saestu kita tansah bersyukur bila kita sami sampun dipun paringi pitedah dening Allah agama Islam. Sinten kemawon ingkang dipun paringi hidayah dening agama Allah agama Islam, boten wonten sedingan tiyangipun ingkang saged nyasaraken, yang bisa menyesatkan tidak sepakat. Ananging kosok pansulipun menawi tiyang sampun dipun sasaraken, dipun sesataken dening Allah, boten wonten sedinah tiyangipun ingkang saged paring pitedah. Awit saking menika semoga kita tansah memuji, tansah bersyukur dhateng ngasanipun Allah bilih kita menika dipun paringi hidayah agama Islam. Pramila makaten sumangga agama Islam menika agama ingkang nggadhahi setunggaling aturan. Agama yang berakidah dan bersyariah, berkeyakinan dan berperaturan. Kita yakin adanya rukun iman yang enam. Kita yakin adanya Allah, adanya malaikat, adanya surga, adanya neraka, dan lain-lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita yakin
Oleh Allah itu ada, hari akhirat itu ada, malaikat telah mencatat amal itu ada, surga ada, neraka ada, kita ada. Dan juga berperaturan, baik menikah aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah atau seorang hamba kepada Sang Khalik yang berupa ibadah, sholat, puasa, haji, dan lain-lain, maupun hubungan antara manusia dengan sesama manusia maupun terhadap makhluk yang lain. Jadi ada antara hablum minallah wa hablum minannas. Jadi hubungan antara hamba kepada Allah dan hubungan hamba kepada sesama makhluk Allah. Setelah itu yakin, maka ada pedoman yang harus menjadi petunjuk bagi orang-orang yang sudah diberi hidayah dari Allah. Mereka Al-Quran. Maka kita ngajeng wawarakan, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Apabila menawi kita kesan kita, hidup kita kepengen jejak uripe lurus, kumindai dan sebagainya, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Petunjuknya Al-Quran. Dan di ayat-ayat yang lain Allah pakai masyarakat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula an tafarraqakum an sabilihi dzalikum wasyarakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u. Al-Quran ini adalah petunjuk ke jalan yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah dia. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain selain Al-Quran yang akan mencerai-beraikan kamu, yang akan memisahkan kamu, yang akan membelokkan kamu daripada jalan Allah, jalan Al-Quran. Yang demikian itu aku wasiatkan kepadamu supaya kamu bertakwa. Jadi dengan itu kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa, betul-betul ingin jadi orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa Allah berjanji akan diberi pahala yang besar, maka pedomannya adalah Al-Quran. Pedoman Al-Quran bukan sana-sana. Maka di dalam hadis dikatakan dulu manit tabi'illahi aina bada, beredarlah kamu, ikutilah kamu sekalian Al-Quran ini. Kemana saja Al-Quran itu mengajak kamu beredar. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah beriman, sudah mengaku diri bertakwa, adalah harus mengikuti Al-Quran. Tidak boleh mengikuti jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah, akan membelokkan kita dari jalan Allah. Maka untuk yang bisa membelokkan akidah kita itu memang ada. Ada itu teng pundi-pundi benten-benten gimana? Ada teng
Maka dalam memerangi adat yang melanggar dan membelokkan daripada Al-Quran, itulah satu peperangan. Satu peperangan. Zaman dulu Nabi perang itu bukan membela harta, pangkat, jabatan dan sebagainya, tidak. Nabi dan para sahabat dulu perang itu memerangi akidah, memerangi kesyirikan, mengajak umat untuk mengesahkan Allah, untuk betul-betul mengakui la ilaha illallah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Nah, kalau zaman sekarang memerangi adat yang bisa membelokkan akidah kita, maka dalam Al-Muqalah dikatakan tarakul adalah memerangi, meninggalkan adat itu adalah satu permusuhan. Kepan adatnya ngaten-ngaten lajeng panjenengan niku mengajak kepada ajaran agama yang lurus. Kira-kira banyak perlawanan apa boten? Banyak perlawanan. Mereka masih ada. Nanti kaya, kalau karena mereka sudah mayoritas di Islam sahabat mayoritas. Anggur mantunya kan sekarang tak berkembang ini cuma yang perapatan. Gimana? Kesehatan itulah yang merusak akidah umat Islam. Karena dia percaya masih ada yang bisa memberi selamat selain Allah. Nek orang kata ini udah diganggu ini dan terjadi dan sebagainya. Maka itu memerangi supaya kita itu bisa meninggalkan kesyirikan-kesyirikan itu adalah satu peperangan, satu permusuhan. Maka monggo kita tazkiyah untuk membeningkan hati kita, sifat-sifat tadi, kesyirikan-kesyirikan, jangan menjadi musuh. Karena syirik itu akan menghapuskan amal yang sudah kita kerjakan. Saya kita asyik diruangi sholat, diruangi puasa, diruangi pengajian, tiba-tiba bahkan saya bahkan di kantor nopo-nopo batal. Maka saya mengajak monggo kita luruskan tauhid kita. Hanya Allah yang memberi keselamatan kita dunia dan akhirat. Hanya Allah yang akan memberi pahala. Hanya Allah yang akan memberi surga. Karena menurut kita yang terus umat Islam nampung melu-melu kancane sholat, kancane puasa, boten bulan pengajian, boten saged akidah jujur, boten paham. Maka ada Nabi bersabda, ada 3 perkara yang bisa merusak amal kita. Salafun la yanfa'u ma'ahuna amal. Ada 3 perkara yang seluruh amalnya tidak bermanfaat. Engkang ketiga asyirku billah, mempersekutukan Allah, banding-banding Gusti Allah. Jadi ada pertolongan, ada keselamatan, ada ini dan itu selain Allah. Panggo iki bae tujuan iki bae sendang iki bae perapatan iki lagi sing jogo ben mesuk iki. Masih percaya itu namanya perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik namanya musyrik.
sok kaji sisan, tapi masih percaya ada keselamatan yang lain selain Allah, apa bagus. Tidak bermanfaat, wonten dinten kiamat. Wonten akhirat, wonten manfaat. Layang tidak ada manfaat. Engkang nomor kalih wong pelwalidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua sampai orang tuanya itu sakit hati, sudah tidak bisa ditahan sampai matinya, dan anak belum meminta maaf. Walaupun dia orang yang sudah haji berapa kali, tapi durhaka kepada orang tua, amalnya semua layang fak, tidak ada manfaatnya orang yang durhaka kepada orang tua. Dan syukur kamu syukur banyak siapa atau satu sudah, jangan sampai bicara menyampaikan hati, jangan sampai bicara orang tua itu gelap dan sebagainya. Itu akan menghapus segala amal yang sudah kita tinggalkan dan kita kerjakan. Engkang nomor 3, wal ghiraru minajjah, orang yang lari daripada medan. Zaman Nabi Ruhin perang, ini saat ini bukan perang. Di pengajian ini, di dalam Islam ini, perjuangan Islam, semangat ya. Ojo malah nyingkir ke Islam, malah bentuk Islam. Orang yang keluar dari perjuangan Islam sekarang itu adalah amalnya tidak bermanfaat. Dia berpikir jadi gini, gue mimpi lagi, jadi lagi, dengan lagi, jadi apa dengan dia mikir malah bilang atau gampangannya saya ini murtad. Jadi orang yang sejak kecil sampai tua, sudah tua itu masih mau sholat, tetapi di akhir hayatnya dia tidak sholat, tidak mau sholat. Kamu sholat dalam leklor, kayak silet pulau, mau sholat. Nyatanya itu lagi pagi gini, loh kok jalan gak sholat. Menjelang usia sudah hampir ya, sakalimat dia malah keluar murtad. Amalnya yang sekian tidak ada manfaatnya. Maka karena itu semoga kita selalu berpedoman pada Al-Quran, sampun ragu-ragu. Amun ragu-ragu dari wong Islamnya kok Islam ya Islam. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau kamu ingin menjadi orang yang mukmin, jadi mukmin yang sebenarnya. Udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam seluruhnya. Kalau kamu ingin kafir, jadilah kafir, biarlah kafir. Tapi ya Allah sudah sediakan ya, bahwa orang-orang innalladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir yang main itu bangkang marah Allah, marah Al-Quran, maka mereka itu adalah sebagai penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Padahal wonten surga, wonten neraka itu buat namun wonten mriki sudah tahun 100 tahun mboten. Wonten mriko njang hari panjang sangat Pak. Saestu pengpun katuraken kungsal wangsul sehari di akhirat. Panjangnya waktu 1 hari di akhirat. Kalau di dunia itu 1000 tahun, maka yakin sedino ning kono panjangnya waktu nek 1000 tahun.
orang sulit 1000 tahun. Coba orang dulu ceritanya Nabi Adam, Nabi Nuh itu usianya panjang-panjang, 1000 tahun lah. Ini wongnya lagu sak miliki. Wong yang gue ada cerita yang semua ngomong 7 meter dibule, dan semua ngomong 3 meter dalam sejarah. Orangnya tinggi-tinggi, orang sak miliki. Umurnya tahun Nabi Adam, Nabi Nuh dan yang lain. Panjang. Dan umurnya 1000 tahun ini yang akhirat dosa dino. Padahal kan akhirat itu khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Tidak bisa dihitung manusia. Apa saking kesemua kesaking kalau tentang kita mengatakan satu, kita kepengen jadi orang Islam. Kosmo saestu kita kesirikan ya. Kemudian kedurhakaan ya. Dan pembirutan menjadi kita kita mulai mengibadah dengan Allah, mencari ridho Allah, supados amal kita dipuntampi wonten Allah sehingga kita saged saestu wilujeng sang kita ing dunya lan wonten ing akhiratan kita lan sami saestu kita menika ampun ngantos murtad dari wala dunya ilawantum muslim jangan sekali-kali kita mati kecuali tetap dalam keadaan Islam kita katakan maka melakukan sakwa bisa nambah iman dan takwa dengan sama sehingga kami saya terpikir untuk bahagiaan dunia berakhirat. Ulaika rahmatan rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang tetap dalam petunjuk Tuhan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Akhirul kalam wallahu taufiq wal hidayah.